Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rizky Halik dari SMP PK Bontang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang pemuda soleh penghuni gua. Pada masa itu, kota Efesus dipimpin oleh Raja Dicanius, raja yang sombong, zolim, dan kejam pada masa itu. Sebagai raja yang diktator, ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Dan bagi siapa yang menolak, maka tidak segan akan ditangkap, dibunuh, dan dihabisi. Namun, di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Raja Dicanius. Mereka tidak menyembah berhala, hati mereka hanif, tidak suka dengan kesyirikan. Mereka adalah 7 pemuda yang soleh. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi illa halqadna iza syatata. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Dan sungguh, jika kami berbuat demikian, sesungguhnya kami telah mengatakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Ada beberapa riwayat yang menceritakan. Pertama, ada yang menceritakan ada 6 orang pemuda. Dan di riwayat lain menceritakan ada 7 orang pemuda beserta seekor anjingnya. Ketika mereka melarikan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka untuk berlindung di dalam gua. Satu persatu pemuda itu masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa kepada Allah meminta perlindungannya. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan berikanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Setelah itu, ketika mereka beristirahat, Allah tunjukkan kuasa-Nya dengan mengambil nyawa mereka dan menidurkan mereka selama 309 tahun lamanya. Dan Allah jadikan gua tempat mereka berlindung tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, termasuk Raja Dicanius dan para tentaranya. Setelah 309 tahun lamanya, Allah perintahkan kembali malaikat untuk menghidupkan nyawa para pemuda itu. Salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur?" Dan yang lainnya menjawab, "Entahlah, mungkin sehari atau setengah hari." Mereka merasa lapar. Akhirnya, salah seorang dari mereka yaitu Tamlika memutuskan untuk pergi ke kota membeli makanan dengan uang perak yang ia punya. Alangkah terkejutnya ia ketika sampai di kota. Bangunan dan pakaian orang sana tampak berubah. Itu tampak asing bagi Tamlika. Ketika hendak membeli makanan, ia hendak membayar dengan sekantung uang perak yang ia punya. Uang apa ini? Uang ini sudah lama sekali. Dari mana kalian mendapatkan harta karun ini? Maksudku, dari mana kalian berasal? Ucap pedagang itu. Karena merasa curiga, akhirnya Tamlika dibawa oleh sang pedagang itu menghadap ke sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Ternyata Raja Dicanius sudah berganti dengan Raja Abdurrahman. Raja yang sekarang adalah raja bijaksana dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di kerajaan, Tamlika akhirnya menceritakan kisah tentangnya dan teman-temannya yang kabur dari Raja Dicanius. Akhirnya, Raja Abdurrahman memerintahkan seluruh pengawalnya untuk mengikuti Tamlika menuju ke dalam gua. Tepat ketika berada di pintu gua, Tamlika berkata kepada para pengawal, "Kalian tunggu di sini. Aku akan masuk terlebih dahulu. Aku tidak ingin mereka mengira aku tertangkap oleh Raja Dicanius." Setelah mengucapkan demikian, Tamlika pun memasuki gua dan yang adil mulai menceritakan tentang seluruh hal yang ia lihat di kota tadi kepada teman-temannya. Teman-temannya pun berkata,
kita telah melihat kebesaran Allah. Lebih baik sekarang kita berdoa agar Allah menyambut kembali nyawa kita dan menutup pintu gua ini seperti semula. Seperti yang disebutkan pada surah Al-Kahfi ayat 22, dan demikian kami pertemukan mereka dengan manusia, agar manusia yakin bahwa janji Allah itu benar dan tidak ada keraguan terhadap hari kiamat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa para pemuda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa mereka dan menutup kembali pintu gua tanpa meninggalkan bekas. Teman-teman semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang saya bawakan ini adalah yang pertama, sebagai umat muslim, kita harus mempertahankan keimanan dan yakin bahwa Allah itu esa. Yang kedua, hidup, mati, dan hari kiamat adalah kuasa Allah yang harus kita yakini adanya. Dan yang ketiga, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di pihak hambanya yang beriman. Sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.